Pada zaman dahulu, Inggris dipimpin oleh seorang raja bernama Uther Pendragon atau bisa kita panggil sebagai Raja Uther. Dan ketika sang raja meninggal dunia, kerajaan menjadi luluh lantah dan mengalami kekalahan perang dikarenakan tak adanya sosok pemimpin. Maka dari itu, seorang penyihir bernama Merlin pun menyihir sebuah pedang ajaib ke dalam sebuah batu yang disebut Excalibur, di mana pedang itu hanya bisa ditarik oleh ahli waris sejati dari Raja Uther. Banyak sekali orang yang sudah mencobanya, akan tetapi hanya satu anak laki-laki yang mampu menariknya bernama Arthur yang tumbuh menjadi seorang raja yang hebat dan menjadi sosok melegenda. Seiring berjalannya waktu, rupanya musuh datang bukan dari luar, melainkan dari kerabat terdekatnya, tiada lain adalah saudara tiri Arthur sendiri yang bernama Morgana. Karena ingin menjadi pewaris Excalibur sekaligus penguasa Inggris, Morgana pun beralih ke sihir gelap sehingga penyihir Merlin mengurungnya di dalam perut bumi. Dan inilah The Kid Who Would Be King. Film berfokus kepada seorang anak bernama Alexander Elliot atau supaya mudah kita sebut saja Ucup yang hidup berdua bersama ibunya, di mana saat Ucup sedang berada di perjalanan menuju sekolahnya, ia mendapat pesan dari temannya yang bernama Bedivers atau biar mudah kita sebut saja Junaid yang memberitahunya tentang preman sekolah yang sering mengganggunya. Di sekolah kita diperlihatkan dua pentolan bisa dibilang jaggernya di sana bernama Lance dan Kay, di mana Ucup yang berniat membantu malah didorong jatuh oleh Lance yang memiliki postur yang lebih tinggi. Dikarenakan tak terima diperlakukan seperti itu, Ucup langsung melakukan pembalasan hingga ia dipanggil oleh kepala sekolah. Di rumah ibu menegur Ucup terkait masalahnya, di mana Ucup tidak jujur menceritakan akar permasalahannya kepada sang ibu yang dikarenakan hanya akan ngalilir keadaan saja. Dan saat keesokan harinya ketika mereka sedang dihukum atas perkelahian tempo hari, Ucup lagi-lagi diincar oleh Lance dan Kay yang masih kehel atas kejadian kemarin. Ucup dikejar Lance dan Kay sepulang sekolah dan nyasar ke sebuah bangunan yang akan diruntuhkan. Karena Ucup terus berjalan mundur, ia pun jatuh tepat di atas tumpukan pasir. Di sini Ucup ditakdirkan bertemu dengan pedang Excalibur, di mana ia bisa mencabutnya dengan mudah sehingga bisa dipastikan bahwasannya Ucup adalah pewaris sejati dari Raja Arthur. Dicabutnya pedang bisa dirasakan oleh Morgana yang terikat di dalam perut bumi, di mana kekuatannya berangsur pulih dengan ditemukannya sang raja baru tanpa Ucup mengetahui hal tersebut. Ucup yang penasaran memeriksa pedang tersebut bersama dengan Junaid, di mana mereka menemukan sebuah tulisan yang mengarah pada suatu tempat bernama Tintagel. Entah tempat apa yang dimaksud, yang jelas mereka terus menyelidiki pedang yang dianggap bersejarah tersebut. Beralih ke sebuah tempat prasejarah bernama Stonehenge dan kita diperlihatkan seorang anak laki-laki berjalan tanpa busana bernama Merlin yang tiada bukan adalah penyihir sekaligus teman dekat Raja Arthur yang selama ini hidup di dimensi lain, di mana Merlin meminjam pakaian milik penjaga toko menggunakan kekuatan sihirnya. Saat Merlin tengah berjalan di jalur tol, ia didatangi oleh kedua polisi yang menegurnya sehingga Merlin menggunakan jurus sihirnya agar polisi mengantarkannya ke lokasi tempat Ucup bersekolah. Merlin kemudian menyamar menjadi salah seorang murid agar bisa melihat secara langsung sosok yang akan menjadi raja baru yaitu Ucup. Ia terus memperhatikan Ucup dalam beberapa pelajaran sampai akhirnya seorang guru fisika menerangkan tentang gerhana matahari yang akan terjadi beberapa hari lagi. Di situ Merlin langsung panik karena Morgana diprediksi akan bangkit dan membuat seluruh umat manusia tunduk di bawah kekuasaannya. Merlin pun mencoba memberitahu semua murid di sana. Alih-alih mereka mendengarkan berita tersebut, murid-murid itu malah melempari Merlin hingga ia jatuh tersungkur. Singkat cerita, saat malam tiba, ketika Ucup sedang tidur, ia tak sengaja terbangun oleh suara dari luar yang ternyata ada sosok mayat hidup yang bermaksud merampas pedang Excalibur sekaligus menghabisi pemilik barunya. Akan tetapi ya, Merlin tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Ucup, di mana Merlin memberikan brosur ayam goreng dan meminta Ucup menemuinya besok di tempat tersebut. Ditemani Junaid, Ucup pun datang ke tempat yang dimaksud dan tanpa basa-basi, Merlin langsung mengajak mereka ke belakang dan memberitahu bahwasannya ayam goreng tersebut merupakan sumber kekuatannya. Merlin juga menjelaskan tentang Ucup yang merupakan calon raja baru sekaligus memperlihatkan wujud aslinya yang sudah tua untuk diperlihatkan tentang kondisi alam jika Morgana sampai keluar dari perut bumi. Time freezes. Quest has been decided.
and the land on which you live. Sesuai saran dari Merlin, Ucup bersama Junaid kembali ke tempat ditemukannya pedang untuk mencari petunjuk tentang bagaimana caranya pergi ke dunia bawah. Namun tiba-tiba muncul bebenguk Lance dan Kay yang lagi-lagi datang untuk membuat perhitungan tanpa sadar jika di belakang mereka ada sosok mayat hidup utusan dari Morgana untuk merebut pedang tersebut. Setelah kejadian kejar-kejaran, mereka sampai di rumah Lance untuk menceritakan kejadian sebenarnya, yang pada intinya Ucup ingin merekrut Lance dan Kay untuk menjadi kesatria seperti leluhurnya, yaitu Raja Arthur. Karena tidak ingin dunia ini berada di dalam kegelapan, Lance dan Kay pun sepakat untuk pergi ke lokasi Tintagel yang merupakan tempat kelahiran Raja Arthur, sekaligus mencari cara untuk bisa pergi ke dunia bawah tanah. So they think themselves knights. Setelah izin kepada ibunya melalui secari kertas, Ucup dan kawan-kawan pun menuju lokasi Tintagel menggunakan sebuah bus, di mana di tengah perjalanan, bus tiba-tiba saja berhenti setelah Merlin datang menyusul mereka. Merlin datang menemui mereka karena ingin melihat secara langsung kesatria yang akan membantu Ucup menghentikan Morgana. Karena sikap Lance dan Kay yang tidak memiliki sifat kesatria, Merlin pun langsung menghentikan bus dan meminta mereka berempat untuk keluar mengikutinya. Disitulah Merlin menjelaskan syarat mengalahkan Morgana adalah dengan berpegang teguh pada 4 prinsip yang dimiliki oleh seorang kesatria. Yang pertama, hormati orang yang dicintai. Kedua, dilarang merokok sambil naik motor. Ketiga, selalu menjadi orang jujur. Dan terakhir, setiap buang air di WC umum harus benar-benar memastikan tersebor dengan baik dan bersih. Speak the truth at all times. Setelah menjelaskan prinsip kesatria, Merlin langsung mengajak Ucup dan kawan-kawan ke Stonehenge atau tempat bersejarah yang menjadi tempat wisata, yang ternyata fungsi sebenarnya adalah sebagai pintu agar mereka bisa pergi ke Tintagel dengan cepat. Setibanya di sana, rupanya mereka masih harus berjalan 200 km agar sampai ke Tintagel. Walaupun dengan berat hati, Ucup dan kawan-kawan tidak punya pilihan lain selain mengikuti arahan dari Merlin. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah bukit yang memiliki banyak pohon mati. Alih-alih beristirahat setelah berjalan cukup jauh, Ucup dan kawan-kawan malah disuruh berlatih agar mempersiapkan diri menghadapi pasukan dari Morgana yang karena pedangnya hanya ada satu. Merlin pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggandakan pedang Excalibur. Junaid yang tak ingin ketinggalan momen pun merekam gerakan yang dilakukan Merlin agar bisa ia pelajari. Lalu kemudian, Ucup dan kawan-kawan akan berlatih dengan pohon mati yang telah Merlin sihir, sehingga hal ini bertujuan agar mereka bisa mengayunkan pedang dengan terstruktur dan tidak pontang-panting. Di sini kita mengetahui watak asli Lance dan Kay yang masih saja egois, di mana mereka membiarkan Ucup dan Junaid berada dalam kesulitan yang karena Morgana turut ikut campur merasuki pohon-pohon itu, membuat Lance dan Kay ikut dililit akar pohon sehingga Merlin langsung turun tangan mengatasi hal itu. Karena menggunakan kekuatannya terlalu banyak, Merlin yang kehabisan tenaga pun harus berubah menjadi burung dan memerlukan waktu sendirian untuk memulihkan tenaganya. Tanpa ada Merlin yang mendampingi mereka, Ucup dan kawan-kawan pun mulai bertengkar satu sama lain hingga menyebabkan pedang Lance patah dan pedang Excalibur original milik Ucup hilang di dalam air sungai tersebut. Saat Lance dan Kay purik, Ucup membuka kembali buku sejarah miliknya yang di situ ada sebuah penjelasan tentang siluman danau yang biasa dipanggil Lady of the Lakes atau sang penjaga Excalibur, sehingga Ucup pun meminta siluman danau untuk mengembalikan pedangnya apabila dirinya memang benar-benar seorang raja sejati. Berkat bantuan siluman danau, pedang Ucup kembali dan membuat mereka berempat kompak lagi. Yang tak berapa lama, mereka bertemu dengan kelompok berkuda dan menawari Ucup dan kawan-kawan untuk menunggangi kuda-kuda tersebut. Sesuai peringatan Merlin bahwa kekuatan Morgana akan meningkat pada malam hari, para kelompok berkuda itu pun menghilang seiring terbenamnya matahari, di mana pasukan mayat hidup pun kembali muncul dan mengejar mereka semua sampai ke hutan belantara. Mereka dibuat kewalahan karena walaupun mereka berhasil membasmi semuanya, mayat tersebut kembali muncul dalam jumlah yang banyak sehingga tak ada pilihan lain selain mereka harus kabur. Yang secara kebetulan ada sebuah jurang yang di bawahnya terdapat tempat untuk mereka bersembunyi.
Keesokan paginya Ucup bangun duluan dan menancapkan pedang Excalibur pada sebuah batu. Lalu ia menuju rumah lama milik ayahnya, di mana di sana ada kakak dari ayahnya Ucup yang berarti uaknya atau tantenya yang nampak senang setelah melihat kedatangan Ucup di rumah ini. Kedatangan Ucup ingin memastikan silsilah keluarganya dengan menanyakan langsung pada sang ayah, justru harus menelan kenyataan pahit tatkala tantenya berkata bahwa ayahnya merupakan seorang pemabuk sehingga boro-boro ditanyai silsilah keluarga, si ayah bahkan tidak diketahui keberadaannya saat ini. He drank. He was angry. Mengetahui kebenaran sifat ayahnya yang berbeda 90 derajat dengan apa yang diceritakan ibunya membuat Ucup sangat kecewa tatkala mengetahui jika sosok ayahnya tak seperti yang dibayangkan, bahkan sangat jauh dari sifat seorang kesatria dan juga seorang pemimpin. Dan saat Ucup kembali ke lokasi teman-temannya, di sana sudah banyak wisatawan yang tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencabut pedang tersebut. Melihat Ucup sedih, Junaid pun mencoba menghiburnya dengan skill baru yang ia pelajari dari rekaman video Merlin, yaitu sihir pengganda uang. Berkat dorongan semangat dari teman-temannya bersamaan dengan munculnya Merlin, Ucup pun kembali memeriksa bukunya dan langsung menyadari di mana jalan masuk ke dunia bawah tanah. I've got it. Karena memerlukan perlengkapan perang, mereka pun mencari uang dengan memanfaatkan kelebihan baru Junaid yang bisa menggandakan uang termasuk koin yang ada di dalam mesin dingdong. Dan setelah uangnya cukup, mereka langsung menuju toko barang bersejarah untuk membeli barang-barang yang akan mereka perlukan. Setelah semuanya siap, Ucup dan kawan-kawan pun langsung berangkat menuju sebuah bukit yang merupakan jalan menuju dunia bawah. Yang setibanya mereka di bawah, muncul akar hidup yang menyerang mereka dari berbagai arah sehingga Lance dan kawan-kawan pun meminta Ucup untuk pergi duluan, sedangkan yang lain akan menghadapi akar-akar tersebut. Saat Lance dan yang lain telah terikat oleh akar, Ucup berhadapan langsung dengan Morgana yang sudah terbebas dari kurungan, di mana Morgana langsung berubah menjadi bentuk aslinya dan mencoba merebut pedang Excalibur dari tangan Ucup. Ya, Ucup rupanya berhasil menghabisi Morgana sekaligus membebaskan teman-temannya. Kemudian mereka keluar dari dunia bawah dengan misi yang telah mereka selesaikan. Can't risk it. You're right. Setelah menitipkan pedangnya pada siluman danau, mereka pun langsung ke rumah masing-masing dan Ucup langsung tidur akibat kelelahan. Di mana tepat pada keesokan harinya saat terbangun, Ucup dikejutkan dengan akar yang menutupi jendela kamarnya berikut dengan kemunculan Merlin yang memberitahukan bahwasannya Morgana masih hidup dan malah semakin mempercepat rencananya untuk naik ke dunia atas. Sadar ia tak menaati peraturan kesatria yang pertama, yaitu menghormati orang yang dicintai, Ucup kemudian menemui ibunya dan meminta maaf atas sikapnya selama ini dan tidak memperlakukan ibunya dengan baik. Dimana setelah menjelaskan semua permasalahannya, Ucup pun segera memenuhi bathtub dengan air dan memanggil siluman danau untuk mengambilkan pedang Excaliburnya. Sadar kekuatan mereka berlima tak mampu menghabisi Morgana beserta pasukannya, Ucup dan kawan-kawan pun pergi ke sekolah yang bertujuan untuk merekrut teman-teman sekolahnya. Berkat bantuan sihir dari Merlin, semua orang pun setuju untuk membantu Ucup mengalahkan Morgana dan pasukan mayat hidupnya. Tepat saat gerhana matahari, pasukan mayat hidup Morgana pun langsung muncul dari dalam bawah tanah dan langsung maju untuk menyerang. Di mana Ucup langsung memberikan perintah pada Lance dan kawan-kawan untuk menyalakan sebuah mobil dan inilah yang terjadi. Walaupun telah berhasil menghabisi banyak sekali mayat hidup, namun mereka belum bisa menghabisi semua mayat hidup yang terus bermunculan. Di mana Morgana akhirnya muncul dengan wujud monsternya dan membakar seluruh sekolah tersebut. Ketika Ucup dan kawan-kawan tengah melawan Morgana, itulah Merlin yang sedang dalam wujud burung tak sengaja terbakar sehingga membuatnya tak berdaya lagi. Di mana Ucup yang tak ingin kehilangan Merlin pun langsung memberikan sebuah minuman yang berisi campuran ayam goreng dan tulang agar tenaga Merlin kembali pulih. Dan ya, dengan kekuatan sihir Merlin, Morgana pun ditarik kembali ke dalam perut bumi, di mana Ucup langsung melompat ke atas tubuh Morgana dan menghabisinya agar tidak kembali bangkit di kemudian hari. Setelah semuanya selesai, Ucup mendapatkan kehormatan dari semua murid sebagai raja baru di Inggris. Dan setelah semuanya kembali normal, Ucup dan kawan-kawan pun pergi ke taman kota untuk mengamankan pedang Excalibur kepada siluman danau yang bisa muncul di mana saja asalkan ada air di tempat tersebut. Dan kita ucapkan selesai.
Film ini mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan, asalkan memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan tidak menyerah meski merasa kecil atau tidak penting, karena keberanian adalah kunci untuk melangkah maju bahkan saat rasa takut dan keraguan menguasai hati. Saya Tom beserta jajaran Dakumit berterima kasih pada kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.